Halo Reverse, Simulator TV di sini dan ini adalah update Nano Reef Tank yang usianya udah 6 bulan, genap 5 bulan tanpa ganti air. Tapi Reverse, hari ini saya akan melakukan ganti air ya. Karena udah risih banget sih. Yuk, gimana perkembangan dari akronim ini kita simak bersama-sama ya. Oh ya, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Yuyu yang udah bantu support Simulator TV dengan menjadi member. Reverse semuanya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya akronim ini sebelumnya tidak ganti air selama 5 bulan ya genap, dan sekarang saya putuskan untuk ganti air. Ketika saya cek ya memang bening sih airnya, cuma kalau misalkan lampu dalam kondisi mati itu kelihatan ya, air itu kayak menguning gitu loh. Jadi akhirnya saya putuskan untuk ganti air di bulan kelima ini karena udah 5 bulan nggak ganti air. Ya untuk koral semuanya sehat sih, bahkan untuk koral jenis terutama yang softies dan zoa kayak gini, zoanya bahkan beranak pinak ya. Cuma di mata kalau misalkan dalam kondisi mati lampu aja yang nggak enak dilihat. Cuma koral alhamdulillah semuanya sehat ya dalam perjalanan ke 5 bulan tanpa ganti air ini. Bahkan koral yang sebelumnya itu seperti nggak survive gitu, sekarang dia malah beranak teman-teman. Seperti sunflower ini contohnya. Kalau misalkan dilihat dari samping, kalau kasat mata dia itu anaknya ada 3 loh, jadi 5 sama indukannya. Untuk perawatan rutinan tetap sih dosingnya Big 3 ya dan Trace Element. Dan untuk bakteri wajib banget. Bakteri ada 2 yang tak pakai, ya ini bakteri nitrifikasi dan bakteri anaerob. Anaerobnya ini saya pakai EM4 teman-teman ya. Dan saya pakai sudah seminggu. Alhamdulillah sih akuariumnya makin jernih gitu, airnya jernih. Kemudian untuk pasirnya juga sama. Pasirnya ini lebih bersih teman-teman ya. Dan tentunya juga dibantu sama kelomang atau keong nasarius. Nah ini teman-teman, ini adalah kondisi akuarium ketika atau before ya, before tak ganti airnya. Kalau di atas ya agak kelihatan sih menurut saya, ini memang airnya agak menguning gitu loh, jadi harus dikuras. Sebenarnya kita bisa sih pakai carbon source ya, aku sebenarnya udah punya juga carbon source itu, dan itu bisa menjernihkan air yang menguning atau air bau dan air kotor bisa dibersihkan, dan juga mengurangi nitrat fosfat juga. Cuma aku penasaran gimana sih hasil setelah nanti aku water change, pengen tahu ya gimana efeknya di akuariumku yang selama ini nggak pernah ganti air selama 5 bulan itu dan diganti airnya. Nah ini teman-teman, kelihatan nggak? Jadi ketika tak masukkan ke wadah putih itu kelihatan bahwasanya airnya memang benar-benar kuning ya. Nah, efek ketika ganti air itu ternyata memang dirasakan teman-teman. Ini kondisinya masih belum ganti air ya. Dan koralnya belum mekar karena lampunya udah mati teman-teman ya. Jadi aku biasanya pas siang hari. Yuk sekarang kita WC dulu aja biar segera tahu gimana efek dari koral ya. Dan ini before-nya, koral terutama SPS-nya itu dia masih aman ya, nggak ada yang STN RTN. Di sini aku sekalian bersihkan some filter ya. Jadi some filternya tak kuras, dibersihkan detritusnya gitu ya. Sekalian dicuci lah skimmernya. Ini proses pengerjaan pembersihan detritusnya ya. Jadi aman banget teman-teman. Kita bersihkan some filter tuh aman. Cuma harus hati-hati ya. Jangan sampai kondisinya hidup kemudian kita bersih-bersih. Karena kalau misalkan detritus ini naik, nanti yang terjadi adalah amoniaknya juga naik juga ya teman-teman ya. Jadi harus hati-hati ketika sedot-sedot some filter atau bersih-bersih some filternya. Nah, bagi kalian yang mau bersih-bersih rumah bakterinya itu juga bisa teman-teman ya. Tapi syaratnya rumah bakterinya itu diberi jaring ya atau wadah. Nah, itu bisa bersihkan. Bersihkannya gimana? Diangkat aja, kemudian nanti langsung dibersihkan sama air yang habis atau bekas water change ya, dicuci pakai itu. Kalau saya sih rumah bakterinya karena nggak pakai jaring, jadi tak biarkan. Yang tak bersihkan hanya di tempat skimmer sama di return pump ya, tak bersihkan semua, tak kuras. Untuk yang rumah bakteri nggak tak utek-utek sama sekali atau nggak tak bersihkan karena nggak ada jaringnya. Kalau misalkan ada jaringnya sih enak, bisa diangkat ya. Jadi kalau misalnya ada jaringnya, rumah bakterinya semua ini
baik itu yang Marine Pure atau Momogi dan sebagainya, itu bisa diangkat, dicuci ya, sekalian dibersihkan detritusnya. Nah, setelah dibersihkan kita pasang lagi skimmernya. Terus gini teman-teman, kalau misalkan udah dibersihkan, itu usahakan airnya diganti, kemudian dinyalakan langsung skimmernya ya. Nah, yuk sekarang kita ganti air ya. Di sini aku sih pakai NSW teman-teman. Sebenarnya ASW sangat bagus ya, cuma karena saya stok NSW-nya itu banyak, jadi ya mending pakai NSW lah, lebih murah ya. Nah, saran aku sih kalau misalkan kalian mau pakai NSW, ASW boleh, tapi kalau misalkan pakai NSW dipastikan airnya itu udah bagus ya. Dari pantai atau laut yang memang udah bagus, bisa dicek dulu baik itu nitrat, fosfat, dan amoniaknya. Lebih baik sih gitu. Kalau aku sih alhamdulillah airnya bagus, jadi pakai NSP pun tidak masalah. Kalau teman-teman waktu water change itu lebih baik hati-hati teman-teman ya, jangan sampai air itu langsung masuk ke akuarium. Nanti kalau misalkan langsung masuk kencang gitu, nanti detritusnya juga bisa naik, terutama di pasir ya. Jadi harus hati-hati, kalau bisa kasih wadah atau penahan lah biar tidak terlalu kencang gitu. Setelah diganti airnya, kita nyalakan, kemudian langsung dosing bakteri ya. Kalau aku sih bakteri yang wajib itu pasti bakteri nitrifikasi. Yang alhamdulillah sih aku sekarang pakai bakteri merekku sendiri ya, Made in 9 TV. Untuk penggunaan bakteri, terutama nitrifikasi ya, itu dosingnya adalah di sump filter ya teman-teman ya, bukan di akuarium utama atau di MT. Karena rumah MT itu lebih ke bakteri anaerob. Untuk bakteri anaerob saya tetap pakai setia pakai EM4 ya. Dan ketika dosing bakteri atau dosing yang lainnya itu usahakan skimmernya mati ya. Ini skimmernya udah tak matikan, jadi langsung masuk aja. Nah, untuk membersihkan kotoran yang berterbangan itu bisa pakai cara ini. Yakni Waymaker kita sumpal sama kapas ya, yang kalau bisa kapasnya yang tipis teman-teman. Karena nanti bisa menyaring kotoran, dan ini adalah after water change ya, ketika siang. Jadi airnya masih agak-agak keruh gimana gitu. Dan efeknya adalah seperti ini ya. Untuk sun filternya udah bersih, alhamdulillah ya. Kalau udah dibersihkan ini enak banget. Dan jangan lupa juga diganti kapasnya. Dan voila, inilah hasil coba-coba ya, eksperimen ganti air setelah water change dan pakai NSW. Dan ternyata SPS-nya ya, yang Bitness ini udah kena RTN teman-teman. Dan RTN ini biasanya terjadi selama kurang lebih 3 hari ya. Kita lihat perkembangannya 3 hari ke depan, gimana hasil dari eksperimen di akuarium ini. Jadi teman-teman, akuarium ini udah tak dedikasikan untuk tutorial, tips, dan eksperimen ya. Bagi kalian yang ingin bereksperimen dan takut, bisa request ke saya. Misalkan pengen produk apa yang direview, silakan. Nanti akan saya reviewkan di akuarium ini ya. Biar yang rusak di akuarium ini dulu, di akuarium kalian jangan ya. Karena saya sayang dengan subscriber Smith TV. Oke teman-teman, begitu ya untuk update kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe teman-teman ya, dan bagikan kepada teman-teman kalian. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa. Happy reverse, jangan buat pusing ya, karena nge-review itu enjoy dan menyenangkan.